Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam bentuk obat. Tapi sebelumnya, teman-teman bisa bantu saya untuk subscribe, like, komen, serta share terlebih dahulu ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan info menarik dan bermanfaat sekali ya. Nah, sebelum saya menjauh menjelaskan macam-macam bentuk obat, saya akan sedikit mengulas tentang apa itu obat. Obat sendiri itu merupakan zat yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Kalau dibilang di pemahaman masyarakat umum itu merupakan zat kimia yang digunakan untuk mengobati, untuk menyembuhkan, untuk mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit. Dan tujuannya ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri ya teman-teman. Nah, obat itu digunakan kan untuk terapi. Itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama, obat secara farmakodinamis gunanya bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi. Nah, fungsinya ini fungsi biokimia dalam tubuh. Misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. Yang kedua, itu obat kemoterapeutik. Gunanya dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh sebagai tuan rumah. Parasitnya itu contohnya cacing, protozoa, dan mikroorganisme itu tadi contohnya bakteri dan virus. Nah, yang ketiga itu obat diagnostik. Obat ini merupakan obat pembantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan suatu penyakit. Misalnya nih, untuk mengenal penyakit pada saluran lambung dan usus, itu digunakan obat apa? Nah, yang digunakan itu ya obat yang namanya barium sulfat. Dan kalau untuk saluran empedu itu digunakan obat apa? Yang digunakan ya obat natrium proponoat dan asam iod organik lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan yang pas lah di saluran pencernaan. Untuk macam-macam bentuk obat sendiri ini ada beberapa macam. Nah, ada sediaan padat, ada solusio atau larutan, ada sediaan setengah padat. Untuk sediaan padat sendiri itu ada tablet. Tablet artinya apa? Tablet itu merupakan sediaan padat yang mengandung obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Lozenges itu apa? Lozenges itu merupakan tablet hisap, yang artinya sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma, aromanya manis, dan dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Nah, yang selanjutnya itu kapsul. Kapsul itu teman-teman bisa sering lihat sediaan dalam bentuk kapsul. Nah, itu artinya sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang, pokoknya cangkangnya cangkang keras atau bisa jadi cangkang lunak. Selanjutnya, sediaan padat yang berbentuk serbuk. Serbuk ini merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Ini berupa serbuk yang dibagi atau pulveres, atau serbuk yang tak terbagi namanya pulvis. Selanjutnya itu solusio atau larutan, artinya sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Nah, larutan sendiri ada beberapa macam. Larutan oral itu ada 2, ada sirup, ada eliksir. Nah, sirup itu mengandung sukrosa atau gula. Kemudian eliksir itu mengandung etanol sebagai pelarut. Nah, yang selanjutnya larutan topikal, ini digunakan pada kulit. Ada lagi larutan otik, digunakan pada telinga bagian dalam. Ada lagi larutan optalmik, itu digunakan pada mata. Ada lagi namanya spirit, itu mengandung etanol atau hidroalkohol dari zat yang mudah menguap, umumnya larutan tunggal atau campuran bahan. Ada lagi namanya tinktur, larutan yang mengandung etanol atau hidroalkohol dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Ada lagi yang namanya ekstrak, ini ekstrak sediaan pekat yang diperoleh mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati, Simplicia hewani, ini menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian setelah itu hampir atau semua itu pelarut diuapkan dan massa atau serbuk itu tersisa diperlakukan sedemikian rupa. Nah, ada lagi namanya infusa.
Infusa ini sediaan cair yang dibuat untuk mengekstraksi simplician nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Nah, yang selanjutnya ini sediaan setengah padat. Sediaan setengah padat ada beberapa macam juga. Ada krim. Krim ini artinya sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Nah, ada lagi yang namanya pasta. Ini untuk pemakaian topikal. Nah, ada lagi juga yang namanya emulsi. Ini namanya emulsi ya. Nah, sistem dua fase, salah satunya itu terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Ada lagi yang namanya gel. Sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar itu terpenetrasi oleh suatu cairan. Ada lagi yang namanya aerosol. Ini merupakan sediaan yang dikemas di bawah tekanan yang mengandung zat aktif terapeutik yang dilepaskan pada saat sistem katup yang sesuai ditekan. Contohnya pemakaian kulit dan pemakaian lokal pada hidung, aerosol atau nasal ya, aerosol nasal. Nah, pemakaian di mulut, aerosol lingual atau paru-paru, aerosol inhalasi maksudnya. Nah, ada lagi yang namanya imunoserum. Ini mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Nah, ada lagi yang namanya inhalasi. Artinya, sediaan obat atau larutan atau suspensi terdiri atas satu atau lebih bahan obat maksudnya yang diberikan melalui saluran nafas atau mulut untuk memperoleh efek lokal atau sistemik. Obatnya contohnya obat asma ya. Nah, ada lagi yang namanya implan atau pelet. Ini artinya sediaan dengan massa padat steril berukuran kecil, berisi obat yang kemurniannya tinggi. Nah, dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan. Implan atau pelet itu dimaksudkan untuk ditanam di dalam tubuh, biasanya secara subkutan, dengan tujuan untuk memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan, intinya dalam jangka waktu lama. Ada lagi yang namanya injeksi. Injeksi ini banyak dijumpai ya di rumah sakit atau klinik. Ada lagi irigasi. Nah, oke, terima kasih.